Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Sungguh bersyukur atas setiap kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sebagaimanapun apapun keadaan kita hari ini. Kita percaya Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hidup kita, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa sebelum kita akan memulai ibadah jawaban doa pada hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau tetap baik di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kini saatnya Tuhan kami akan menyembah dan memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Mungkin jarak Tuhan terbatas dari antara kami. Tapi kasih-Mu Tuhan Yesus, tapi kuasa-Mu Tuhan tidak akan pernah terbatas Tuhan dari ruang dan waktu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap akan melayani-Mu Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Menyatakan rasa syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menanti-Kamu. Ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Haleluya. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menanti-Kamu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sebab Engkau yang kami percaya, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus,
sembah namamu Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami memuji namamu. Segala pujian bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa, menikmati kasih-Mu, menikmati jamahan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu, kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Kau segalanya, Kau kekuatan hidup kami, Kau kekuatan hati kami Tuhan. Segala pujian, haleluya. Amin Tuhan Yesus. Kami di tangan-Mu Tuhan Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu,
bagi Tuhan. Kau yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami, Yesus. Kau yang tak pernah ingkar janji-Mu, Tuhan. Kau yang selalu ada bersama kami, Yesus. Haleluya. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus. Diagungkan nama-Mu, Bapa. Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Roh Kudus yang menuntun setiap hati kami, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebab Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam saudara-saudara semua, Bapak Ibu serta saudara semua, dimanapun saudara berada, ya kita tetap mengucap syukur, tetap semangat, ya bahkan sebentar sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan di pertengahan minggu ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, bahkan menjadi penghiburan, bahkan menjadi jawaban. Ya kita berdoa bersama sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Kami semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan Tuhan tidak ada satu kekurangan apapun.
Mungkin juga di antara kami ada yang mengalami suatu problema atau masalah, kami tidak tahu, tapi kami juga tetap mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Malam hari ini kami ingin rindu Tuhan, mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu yang terbatas, kami semua yang mendengar. Firman Tuhan ini boleh menjadi jawaban malam hari ini, kekuatan, bahkan penghiburan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya ingin membawa sedikit tentang bagaimana saudara harus bisa menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan. Bagaimana saudara bisa menikmati keajaiban, bisa menikmati sekalipun saudara ada dalam keadaan masalah problema yang besar, tapi saudara tetap bisa bertahan. Saudara tetap bisa merasakan adanya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita perlu tinggal. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, di sini dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu, saudara semua, tadi kita sudah membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat keempat. Ada kata di situ tinggallah. Ya. Ada 2 kali dikatakan tinggallah, tinggallah. Ya. Setelah seorang percaya kepada Yesus, ya, dan menerima pengampunan dosa, dia menerima hidup yang kekal dan kuasa untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya. Tetap tinggal di dalam Yesus. Jadi ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, dan juga kita sebagai orang yang sudah menerima anugerah, ya, keselamatan yang daripada Tuhan, kita sudah menerima, ya, yang disebut keselamatan tadi dari Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang kita perlukan, di mana kuasa untuk tetap, agar kita tetap bisa tinggal, kerinduan kita untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saudara percaya kepada Tuhan, saudara percaya kepada Yesus, dan saudara harus menghidupi di dalam kehidupan saudara firman Tuhan. Itu yang dimaksud saudara tetap tinggal di dalam Yesus. Tanpa Yesus, saudara tidak akan selamat. Saudara percaya, orang yang percaya kepada Yesus, dia akan menghidupi perkataan Yesus, yaitu firman Tuhan. Karena dia adalah sang firman, di mana firman telah menjadi daging. Dan disinilah kita harus bisa menghidupi firman Tuhan, di mana tetap tinggal di dalam Yesus. Bahasa Yunani daripada tetap tinggal itu namanya meno. Artinya tetap tinggal. Apa yang dimaksud tetap tinggal? Tetap tinggal ini ada hal di mana saudara, ketika saudara ingin menikmati kasih daripada Tuhan, hidup saudara berhasil, saudara harus memiliki ketetapan hati. Untuk apa? Untuk tetap tinggal. Ya, tidak mau melepaskan hati kita, maunya hanya untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Kenapa kita perlu tetap tinggal? Hidup orang percaya hanya mempunyai hidup sebagai orang yang beriman kepada Yesus. Selama orang itu hidup di dalam Yesus, di dalamnya akan mengalir, ya, suatu aliran, ya. Ungkapan tetap tinggal di dalam Kristus menggambarkan sebuah hubungan yang dekat, hubungan yang erat, bukan sekedar pengenalan dari kulit luar saja, tetapi memerlukan ketergantungan, ya, atau menjadi gaya hidup. Saya boleh gambarkan
di dalam kiasan sebuah tumbuhan, ya, dikatakan di sini Yesus adalah pokok yang benar, dan para ranting yang itu saudara dan saya sebagai orang percaya, dia harus tetap tinggal, ya, tetap tinggal. Saudara dan saya harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka ini harus mempunyai hubungan kedekatan yang intim, tetap tinggal tadi, melekat dengan Sang Juru Selamat, melekat kepada pokok anggur yang benar. Para ranting ini akan kering. Ya, kalau dia tidak melekat dan tidak dialiri oleh air di dalam satu batang, batang ini akan meresap akar-akarnya ke dalam tanah untuk menyedot nutrisi ataupun juga aliran air. Sehingga batang ini akan tetap kuat dan ranting-ranting ini akan tetap juga kuat. Ketika ranting ini kuat, ranting ini bertumbuh karena ada nutrisi, dia akan bertumbuh. Ada daun yang akan menghasilkan fotosintesis, di mana daun tersebut akan menghasilkan buah, bunga dan buah. Nah, ini memerlukan suatu aliran air yang baik. Sama seperti saudara. Saudara bukan hanya berbakti kepada Tuhan, rajin berbakti kepada Tuhan, tapi saudara juga harus peka dan harus tinggal menghidupi firman yang saudara dengar. Tanpa ada hubungan yang intim, maka saudara tidak akan ada keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Ada banyak orang, kita lihat di dalam firman Tuhan, saya kasih contoh, seperti Petrus dan Yudas. Petrus dan Yudas ini sama-sama murid Yesus. Dia berjalan bersama kemana Yesus pergi. Ya, Yudas dan Petrus ini terus ikut senantiasa mendampingi Yesus. Tapi Yudas dan Petrus berbeda. Berbeda dalam hal apa? Dalam hal melekat kepada Yesus. Hatinya terpaut kepada Yesus. Petrus melekat kepada Yesus. Sekalipun dia berbuat kesalahan 3 kali menyangkal Yesus. Tapi di akhir cerita, di mana Petrus ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka dia berdampak bagi banyak orang. Bayangannya yang terlewat, orang sakit disembuhkan. Dia melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Tetapi Yudas, dia tidak melekat. Maka itu Yudas akhirnya, di akhir hidupnya, dia bunuh diri, binasa. Nah, inilah orang, ketika kita, sekalipun kita rajin berbakti, sekalipun kita mengikuti setiap aktivitas di gereja, tanpa kita menghidupi firman, tanpa kita melekat kepada pokok anggur, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itulah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang menghidupi firman Tuhan, yang berjalan seiring dengan kebenaran firman Tuhan, orang tersebut akan dinaungi, dipimpin oleh yang namanya kita tahu dalam firman Tuhan adalah Roh Kudus. Maka itu di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya ketika kita menjadi anak-anak Allah, menghidupi firman Tuhan, Roh Kudus mutlak memimpin kehidupan saudara, saudara ini akan menjadi anak-anak Allah. Nah, untuk saudara, ketika saudara menjadi anak-anak Allah, maka saudara akan mewarisi janji kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Maka itu ketika kita menghidupi firman Tuhan, melekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan kita mutlak pimpinan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan langkah-langkah kehidupan kita, itu kita tinggal mengikuti arah daripada si pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Apa? Yaitu firman Tuhan. Maka itu orang yang benar-benar dia menghidupi firman Tuhan dan melekat kepada pokok anggur dan juga pimpinan Roh Kudus mutlak di dalam kehidupannya, maka kehidupannya akan berjalan
Tuhan akan jamin, Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 dikatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Garis bawahi tentang berkenan. Apa yang berkenan? Ketika kita menempel kepada pokok anggur. Ketika kita melekat, ada hubungan intim, bahkan menghidupi firman Tuhan. Ini firman Tuhan katakan, orang yang hidupnya berkenan, maka langkah-langkah kehidupan kita akan ditetapkan oleh Tuhan. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, firman Tuhan katakan. Rancangan Tuhan adalah mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Maka itu ketika kita berkenan kepada Tuhan, langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan, maka orang tersebut apabila, ayat 24, ia jatuh, tidak ada sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saya tidak tahu hari ini, mungkin saudara ada dalam situasi kondisi yang tidak menentu. Ada problema, ada masalah. Tapi ketika kita pegang firman Tuhan malam hari ini, Tuhan kita ketika kita melekat, percaya sungguh kepada Tuhan, menghidupi firman, dan pimpinan Roh Kudus mutlak di dalam kehidupan kita, maka langkah kita akan ditetapkan oleh Tuhan. Apabila kita jatuh, bukan berarti kita tidak pernah jatuh. Jatuh, tetapi berbeda. Kita tidak akan sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang. Ketika kita berkenan kepada Tuhan, maka perjalanan hidup kita semakin hari ada perkenanan daripada Tuhan. Semakin hari kita akan mengalami kehidupan yang benar-benar hidup dipimpin oleh Tuhan. Maka ketika kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Inilah yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Seberapa besar problemamu, seberapa besar sakit penyakitmu yang engkau derita malam hari ini, mari kita belajar untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan, langkah-langkahnya akan ditetapkan oleh Tuhan. Maka itu di dalam Mazmur 40, ya, ayat pertama katakan apa? Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku, minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Waktu kita melekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, orang yang melekat kepada Tuhan, yang terus hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka orang ini seperti menanti-nantikan Tuhan. Dia perlu Tuhan, dia rindu untuk senantiasa kehidupannya berpaut kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Maka lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Tuhan mendengar seruan doa kita, teriakan kita, permohonan kita, permintaan tolong kita didengar oleh Tuhan. Teriakan saudara. Siapa? Karena saudara adalah orang-orang yang tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Kalau saudara tetap tinggal di dalam Tuhan, maka teriakan saudara minta tolong, Tuhan akan dengar. Pertolongan Tuhan mutlak ada tinggal di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara ada situasi yang tidak menentu, saudara mungkin mengalami jatuh dari beban masalah yang berat sekalipun, tapi engkau tidak akan sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang. Bahkan di situ dikatakan apa? Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Sekalipun ada goncangan air bah, dia tetap berdiri tegar. Karena kakinya ada tinggal di dalam bukit batu. Berbicara batu karang yang teguh, dia adalah Yesus Kristus. Maka langkah-langkahnya adalah langkah-langkah penuh dengan kepastian. Bahkan bukan hanya itu, maka kehidupannya terus bisa menghasilkan buah. Karena pimpinan Roh Kudus mutlak di dalam kehidupannya. Ada buah-buah roh yang dihasilkan. Maka di situ akan berdampak bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara bukan hanya ditolong keluar dari permasalahan. Tapi lewat permasalahan yang saudara alami malam hari ini, saudara tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Minta untuk saudara tetap usahakan, tetap tinggal di dalam Tuhan.
maka saya yakin engkau akan berbuah. Situasi apapun yang saudara alami malam hari ini, saya yakin ketika saudara keluar dari permasalahan saudara, karena saudara tidak akan sampai tergeletak ada tangan Tuhan, maka saudara bisa jadi berkat, bisa jadi saksi bagi banyak orang. Sama seperti Petrus. Petrus bisa jadi saksi, sekalipun dia pernah salah 3 kali dia menyangkal Yesus. Tapi ketika itu Roh Kudus menaungi kehidupannya, maka di situ dia bisa jadi saksi, bisa jadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang disembuhkan, bahkan banyak orang bertobat percaya kepada Yesus. Tapi tidak sama seperti Yudas yang tidak melekat, kelihatannya melekat, tapi ranting ini akan jadi kering karena tidak mengalirkan aliran air yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Maka dia akan layu, dia akan punah, dan dia akan rontok. Dia tidak berbuah, dia tidak mengeluarkan daun yang segar. Maka lambat laun carang itu akan dipotong dan dibakar ke dalam api. Tapi carang yang dibersihkan, carang yang mengalirkan air, yang tetap melekat, yang tetap tinggal di dalam pokok anggur, dia terus menghasilkan daun yang segar. Bahkan terus akan berbunga pada musimnya, dan dia akan berbuah dan menghasilkan buah yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Mari malam hari ini saudara, jangan pernah putus asa. Jangan pernah saudara merasakan bahwa Tuhan tinggalkan saudara. Percayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Percayalah sungguh kepada Tuhan dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan tolong. Waktu kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Karena Tuhan tahu menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan, yang mau tinggal, yang mau melekat, yang percaya sungguh kepada Tuhan. Maka dia ketika ada masalah problema, dia tidak akan jatuh sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang. Haleluya, puji Tuhan. Terus semangat dalam berdoa. Terus baca firman Tuhan. Jadi pelaku firman. Minta pimpinan Roh Kudus mutlak dalam kehidupanmu. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tapi kita sudah belajar 3 hal. Mari kita belajar untuk melekat. Mari kita belajar untuk minta pimpinan daripada Roh Kudus. Tanpa dia, tanpa firman dan Roh Kudus, kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Kita sudah terima keselamatan dari Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Jangan lihat permasalahanmu, tapi pandang kepada Yesus. Pastikan hidupanmu, hatimu melekat kepada Tuhan. Maka ada jaminan dari tempat Maha Tinggi untuk saudara dan saya. Mari kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan buat segala firman yang kami dengar malam hari ini. Seberapapun masalah kami, seberapapun besar problema yang kami hadapi hari ini Tuhan, dan seberapapun sakit penyakit yang kami derita, tapi malam hari ini kami sudah terima firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi sandaran. Kami tidak mau Tuhan terlepas dari Tuhan. Kami ingin senantiasa melekat dan tinggal pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Menghidupi firman, Roh Kudus pimpin kami. Maka kami yakin dan percaya langkah-langkah kami ditetapkan oleh Tuhan. Sekalipun kami jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan. Teriakan kami, Tuhan dengar. Bahkan kami sudah diangkat dari lumpur rawa-rawa. Dan kami ditaruh di tempat batu karang yang kuat. Disitulah kami akan, apa yang kami minta dan doakan, Tuhan mendengar seruan doa kami, menolong kami, memampukan kami, memberikan kekuatan, bahkan jalan keluar, pemulihan yang daripada Tuhan terjadi atas kehidupan kita semua. Hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada saudara yang sudah mengikuti ibadah jawaban doa malam hari ini. Kiranya firman Tuhan dan pujian tadi jadi berkat buat saudara. Kita bertemu kembali di minggu yang akan datang, di waktu yang sama, hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, tetap semangat. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika
satu-satunya